Ya Habibi ya Muhammad. Bagaimana kalau bersalawat itu katanya sambil santai atau juga makan-makan, merokok katanya Ustaz. Santai, tidak ada masalah karena salawat kepada Nabi tidak harus dalam masjid, tidak harus dalam kondisi kita punya wudu suci, tidak harus kita duduk menghadap kiblat, ya. Salawat kepada Nabi bisa di kamar, bisa di rumah, bisa di mobil, bisa dalam keadaan berjalan, bisa dalam keadaan duduk dan tiduran, gak ada masalah. Tapi dengan adab. Tapi dengan adab. Gimana bersalawat dengan merokok? Lah, ini tidak dengan adab. Ini tidak dengan adab. Berapa banyak kisah-kisah para aulia yang menunjukkan bahwa Nabi jauh dari orang yang membawa rokok, apalagi merokok. Kisah aulia salihin. Tanpa kita bahas hukumnya rokok yang sudah banyak mengatakan haram. Bagi yang setuju atau yang tidak setuju, kita hanya mengambil pendapat ulama. Tapi yang kita ingin sampaikan, berapa banyak kisah para wali, kisah para salihin yang menunjukkan bahwa Nabi menjauh dari orang yang membawa rokok. Dikisahkan oleh para salihin, termasuk guru-guru kita, ada seorang ahlul bait yang berkunjung ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Sayyid ini cinta kepada Nabi. Bisa dibayangkan ketika dia ingin ziarah dengan penuh kecintaan, ditakdir oleh Allah ziarah. Suatu saat ketika dia ditakdirkan oleh Allah ke kota Madinah dan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjaga hujrah Nabi, ada orang yang berkhidmah di makam Nabi, membersihkan, menyapu dan seterusnya. Orang saleh tertidur dan memimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar dari makamnya mau menyambut orang yang ada di luar yang ziarah kepada beliau. Tapi masuk lagi. Mau keluar, masuk lagi. Sehingga ditanya oleh penjaga dalam mimpinya, "Kenapa ya Rasulullah? Anda mau keluar kok Anda masuk lagi? Berusaha keluar tapi Anda masuk lagi." Rasulullah menjawab, "Saya ingin menyambut cucuku yang lagi ziarah. Dia datang dari jauh, tapi saya tidak bisa mendekat kepadanya karena di sakunya ada rokok." Terbangun si penjaga kubur Nabi tersebut dan dicari si Sayyid itu. Mungkin wajahnya nampak dalam mimpi. Ketika selesai ziarah, didatangin si Sayyid. "Kamu salah satu cucu Nabi?" Kaget si Sayyid ini. "Iya." "Dari mana kamu tahu?" "Kamu dari luar Saudi sini?" "Kalau iya." "Dari mana kamu tahu?" "Di kantongmu ada rokok." Kaget dia. "Iya." "Dari mana kamu tahu?" "Ketahuilah, saya tadi ketika kamu ziarah bermimpi kakekmu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau berusaha ingin menyambut kamu, tapi beliau terhalang karena di sakumu ada tembakau, ada rokok." Menangislah si Sayyid. Dan di saat itu dibuanglah tembakau dari sakunya dan dia berjanji tidak akan merokok lagi selama-lamanya. Kalau itu membuat Nabi tidak mau mendekat dan tidak bisa mendekat. Karena itu sangat tidak sopan jika bersalawat sambil merokok atau membaca maulid sambil merokok. Dan kita sayangkan di sebagian tempat ketika ada acara, ketika mahalul qiyam yang kita harapkan yang dibagi itu minyak wangi atau bunga yang harum untuk menyambut ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian daerah
ketika mahalul qiyam maulid yang dibagi rokok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini mereka mungkin awam tidak memahami, tapi seorang tokoh, seorang ustadz harus memahami dan membimbing mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita petunjuknya dan hidayahnya.